Pada hari ke-6 upaya pencarian korban gempa Cianjur, tim SAR terus berusaha menemukan belasan korban yang diduga tertimbun material longsor di sejumlah titik. Apa saja kendala dalam proses pencariannya? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kepala Badan SAR Nasional, Marsikal Madya Hendry Alfiandi. Selamat sore Pak Hendry. Pak Hendry, saya ingin tahu ini sudah hari ke-6, apa saja evaluasi Pak selama pencarian dan evakuasi dilakukan Pak? Ya, sampai hari ke-6 hari ini kita sudah bisa memberikan operasi penyelamatan dan juga pencarian. Sekarang kita fokus kepada orang yang hilang, yang diduga banyak tertimbun atau banyak korban yang akibat longsor di 3 tempat, yaitu di desa Cijendil, kemudian Rumah Makan Sinta, dan Cicadas. Dari hasil temuan kita pada hari ini sampai pukul sore ini, kita menemukan 8 jasad, dan total semuanya kita sudah bisa mendapatkan 40 jasad di seluruh korban di tanah longsor yang kita duga masih terdapat 14 orang lagi yang perlu kita temukan. Demikian, Pak. Baik, Pak Hendry, sejauh ini anjing pelacak sudah diturunkan begitu, juga alat berat seperti ekskavator. Apalagi kemudian peralatan yang dikerahkan Pak untuk memaksimalkan proses pencarian. Mengingat ada beberapa titik seperti di Cicadas dan juga Cijedil, ini alat berat tidak dapat masuk ke lokasi Pak, begitu. Masih ada medan yang begitu sulit untuk membawa alat berat, sementara ketinggian lumpur bahkan ada yang mencapai hingga 7 meter. Nah, apalagi kemudian alat-alat yang bisa dimaksimalkan Pak untuk membantu proses pencarian ini? Ya, tadi kami perintahkan untuk dari Kepala Kantor SAR yang ada di lokasi untuk menambah Alkon, yaitu alat pompa air yang bisa menyemburkan air untuk bisa menyapu tanah yang longsor tersebut, sehingga lebih mempermudah penemuan jasad. Tidak ada lagi peralatan yang bisa kita maksimalkan, Mbak. Terutama yang paling dibutuhkan itu sebetulnya ya adalah ekskavator tersebut. Sementara ekskavator tidak bisa langsung diterjunkan di daerah itu karena lokasinya yang sangat curam dan juga dalam. Alat berat ini bisa turun. Satu-satunya kita bahu-membahu menggunakan peralatan manual dan tambah peralatan seperti alat pompa air bertekanan tinggi tersebut. Kita upayakan semaksimal mungkin. Demikian, Mbak. Baik, Pak Hendry, sejauh ini masih adakah laporan yang datang begitu Pak terkait wilayah yang masih terisolir, yang masih belum kemudian bisa dilalui atau didatangi dikarenakan masih adanya kendala-kendala begitu Pak untuk melakukan pencarian? Ya, hingga hari ini mulai berkurang, Mbak. Kalau untuk pencarian orang yang hilang ataupun korban sudah tidak ada lagi, hampir tidak ada lagi laporan tersebut. Sementara ini adalah kebanyakan adalah suplai logistik yang dibutuhkan oleh para pengungsi. Nah, ini memang menjadi tantangan tersendiri dari semua instansi yang terjun untuk segera bisa memulihkan kondisi di Cianjur ini. Dan saya yakin tadi juga seperti dilihat kepolisian, Basarnas, TNI bahu-membahu mensuplai melalui udara, dan ini sangat baik sekali demi percepatan pemulihan yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Demikian, dan juga memberikan rasa nyaman kepada masyarakat yang terdampak bahwa kita pemerintah hadir. Demikian, walaupun masih banyak mungkin kekurangan kita yang diberikan, namun ini merupakan upaya yang sudah kita laksanakan secara maksimal. Baik, Pak Hendry, tentunya apresiasi diberikan kepada seluruh tim gabungan, termasuk Basarnas juga yang melakukan pencarian, evakuasi di tengah dengan segala kondisi dan kendala lainnya, begitu Pak. Kita melihat kemarin dari pihak BMKG mengatakan bahwa cuaca hujan ini masih akan terus terjadi sepanjang minggu ini, begitu Pak. Ini bagaimana Pak dengan kendala cuaca? Apakah sudah ada skema untuk pencarian terkait dengan kendala cuaca ini, Pak? Ya, memang benar sekali. Kendala kita terfokus ya, terutama di daerah
longsoran tersebut adalah adanya curah hujan yang tidak bisa kita prediksi, lumpur yang semakin lengket, dan juga kalau dilihat itu ada sungai. Siang ini tadi debit airnya meningkat sehingga kita harus menarik dari pasukan yang ada di sini, tim gabungan, untuk segera kembali ke posnya karena dikhawatirkan terjadi banjir dan juga adanya mendung yang akan turun hujan. Nah, hal demikianlah yang tidak bisa kita prediksi, Mbak. Hujan ini ya memang ini adalah rahmat yang diberikan, namun menjadi kendala kita ketika kita mencari sedemikian luas areal yang harus kita gali. Nah, ini yang rumitnya di sini nih, Mbak. Memperlambat proses pencarian begitu ya, Pak Henry. Ya, Pak Henry, tugas dari Basarnas selain melakukan pencarian, evakuasi juga adalah mendistribusikan bantuan. Bagaimana sejauh ini pendistribusian bantuan? Kita tahu juga masih banyak wilayah-wilayah yang medannya sangat sulit begitu untuk dilalui. Ini bagaimana, Pak, untuk kemudian warga-warga yang mungkin tidak mengungsi di tenda-tenda pengungsian utama, memilih di tenda swadaya mereka, sehingga bantuan ini bisa merata dibagikan kepada masyarakat terdampak gempa. Betul, Mbak. Saya yakin tidak saja Basarnas, juga banyak sekali lembaga-lembaga atau kumpulan-kumpulan masyarakat yang ingin membantu dengan cara dan jalan yang masing-masing ya. Walaupun itu sudah ada BNPB yang mengkoordinir dan lain sebagainya, tapi untuk mempercepat tentunya kita memiliki cara. Nah, dalam hal ini Basarnas memiliki suatu alat utama, yaitu helikopter, yang di samping untuk bisa melihat observasi dan evakuasi, juga kita manfaatkan untuk bisa mengirim logistik di daerah-daerah yang tentunya ini adalah daerah-daerah yang terpencil. Ya, dari observasi di atas, di lereng bukit, terutama di daerah Cianjur Barat Laut, itu bukit ke perbukitan Gunung Pangrango, memang dilihat kalau dari atas sulit jalannya untuk bisa petugas itu mengirimkan distribusi. Oleh karena itu kita membantu percepatan itu melalui udara, dan kita berkoordinasi juga dengan TNI, Polri, sehingga distribusi sampainya logistik untuk para pengungsi yang ada di daerah, di kampung-kampung itu segera bisa terlaksana. Demikian. Baik. Terima kasih banyak Pak Henry. Tentunya doa kami untuk para korban dan juga untuk teman-teman tim gabungan yang saat ini masih terus berjibaku untuk mencari korban dan juga proses evakuasi maupun juga mendistribusikan bantuan. Terima kasih banyak Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.